Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning or good afternoon or good evening everyone. Welcome back to our TOEIC 2 class. So this is actually the continuation for our class, and because this is your really first meeting, I'm afraid that some of you cannot join the class, so I will make the video. Ya, jadi hari ini kita pertemuan pertama untuk TOEIC 2. Ya, sebenarnya tinggal melanjutkan saja dari TOEIC 1 sebelumnya, tapi karena mungkin di pertemuan pertama masih banyak yang belum bisa bergabung secara langsung di Zoom, karena itu saya buat video agar tidak ada yang ketinggalan gitu ya untuk materinya. So, like I've told you before, your TOEIC 2 class is actually the continuation from TOEIC 1, which is just continue for the next chapter for the Business Plus One book. Ya, jadi sebenarnya untuk TOEIC 2 ini materinya itu hanya melanjutkan saja dari Business Plus 1 gitu ya. If you see your book, ya mungkin udah ada yang dapat bukunya juga, bahwa di TOEIC 1 ya dengan buku Business Plus itu kalian sudah mempelajari unit 1, 2, 3, 4, and 5 ya kan. Nah untuk TOEIC yang kedua ini kita akan melanjutkan ke materi unit 6, 7, 8, 9, dan 10. Okay. I think that without further ado, karena udah dibahas juga, udah dikasih tahu ya gitu untuk materi tentang TOEIC gitu ya di semester 1. Jadi untuk semester di TOEIC 2 ini mungkin langsung saja untuk langsung dibahas terkait materi perkuliahannya. So today we will continue to unit 6. Ya, kita lanjut ke unit 6. The chapter is about out and about. Ya, jadi judulnya adalah out and about. Nah, so what we would like to talk gitu ya. Jadi ini sedikit membahas tentang business situation, customer service in a hotel. Nah, so this listening will be explained by us next meeting. Ya, jadi kita nanti latihan listeningnya mungkin di pertemuan selanjutnya saja ya. Karena supaya sudah teman-temannya udah lengkap semuanya. Jadi tidak perlu diulang-ulang. Jadi ini saya lewatkan saja untuk materinya. Saya mau langsung ke ini ya sebentar. So let's continue to the material for wait a minute. Sebentar. Business Plus by Margaret. Oke, kita langsung ke materi tentang grammarnya ya. So what we will learn will be about. Okay, wait a minute. Oke. Sebentar. Saya mau langsung lanjut ke next slide-nya. Okay, so let's just make it faster. Okay, this one ya, everyone. So here, nah, ya katanya comparing people, place, and things. Ya, jadi bagaimana membandingkan, ya, comparing people, place, and things. Jadi ada kata comparing. Nah, di dalam bahasa Inggris gitu ya, tidak semudah bahasa Indonesia kalau mau membandingkan sesuatu. Kalau kita mudah saja ya Kak, misalnya Joe lebih ganteng dari saya. Jadi mau membandingkan misalnya saya, yang dibandingkan itu kan saya sama Joe, yang mana yang lebih ganteng kan? Kita akan menemui gitu ya, kata lebih atau juga ada kata paling gitu ya. Kalau misalnya yang paling ganteng atau lebih ganteng. Nah, in English it will not that very easy. Kalau dalam bahasa Indonesia mudah kan, cuma bisa bilang lebih atau paling gitu. Tapi dalam bahasa Inggris itu ada aturannya. Inilah yang mau kita pelajarin, katanya comparative sama superlatif. Ya, namanya comparative degree. Jadi kalau kita mau membandingkan sesuatu gitu ya. Nah, komparatif inilah yang kalau mau membandingkannya tadi itu mengatakannya lebih. Ya, jadi bahasa Inggrisnya lebih itu apa? Lebih itu harus menggunakan rumus komparatif. Nah, apa? Mudah sekali. Kalau lebih itu hanya cukup ditambahkan er ya atau ditambahkan more di depannya. Nah, ada dua nih ya. Jadi kita bahas satu persatu dulu nih bahasa Inggrisnya lebih. Kalau dia short adjective, kalau dia pendek gitu ya, malah kita harus menggunakan er. Tapi kalau dia sudah panjang, maka letakkan more. Maksudnya bagaimana? Misal langsung kasih contoh gitu ya. Misalnya, saya lebih cantik dari kamu. Oke, sekarang yang mau kita bandingkan kan yang ini nih, ada kata lebih cantik.
Bahasa Inggrisnya lebih itu apa? Ini tadi kata Miss, lebih itu ada er atau bisa juga more. Sekarang kita translate dulu cantik. Cantik itu apa? Cantik itu beautiful. Lihat, beautiful ini ya, dia masuk ke dalam short atau long adjective. Dia ini panjang atau pendek? Panjang kan? Karena dia terdiri dari berapa suku kata? Ada beautiful, ya kan? Ada 3. Maka bahasa Inggrisnya lebih, jangan kalian tambahkan er, tapi letakkan more di depannya. Karena itu bahasa Inggrisnya saya lebih cantik dari kamu, kita bilangnya I am more beautiful. Bahasa Inggrisnya dari itu than, kamu itu you. Nah, jadi bahasa Inggrisnya lebih cantik adalah more beautiful. Tapi kalau misalnya kalian mau bilang saya lebih tinggi. Nah, saya lebih tinggi dari kamu. Sekarang kita mau mentranslate kata lebih tinggi. So what is tinggi in English? Tinggi itu kan tall. Nah, si tall ini ya dia masuk ke dalam short adjective atau masuk ke dalam long adjective. Nah, dia pendek kan karena ada berapa suku kata? 1 kan tall, cuma 1 aja, beda dengan kata beautiful ada 3. Nah, karena dia ini pendek ya masuk ke dalam short, maka bahasa Inggrisnya lebih ini jangan bilangnya more tall, tapi tambahkanlah er di belakang kata tall. Jadi taller. Jadi bahasa Inggrisnya lebih tinggi itu adalah taller. Jadi bahasa Inggrisnya saya lebih tinggi dari kamu adalah I am taller than you. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ingat bahasa Inggrisnya lebih gitu ya. Masih ingat tadi bahasa Inggrisnya lebih itu adalah jadi bahasa Inggrisnya lebih itu adalah er atau more. Nah, yang membedakannya apa? Kalau er ini untuk yang pendek, ya, kalau more ini untuk yang panjang. Ya, yang panjang atau pendek dari si adjektifnya. Misalnya tadi beautiful ada 3, maka pakainya more. Tinggi kan tall. Nah, pendek kan dia 1 kan, cuma 1 kata saja tuh tall, 1 suku kata, maka hanya ditambahkan er. Atau misalnya, I give you another example. Kita kasih contoh yang lainnya. Apalagi nih ya, misalnya yang panjang itu bahasa Inggrisnya menarik. Ya, misalnya kamu misalnya langsung ini. Gedung itu ya langsung kita bilang gedung sebentar. Gedung itu lebih menarik dari gedung ini. Nah, yuk. Jadi kita lihat kata lebih menarik. Ya. Jadi bahasa Inggrisnya lebih tadi antara er atau more gitu ya. Nah, bahasa Inggris menarik itu apa? Interesting gitu ya. Jadi interesting. Lihat, dia pendek atau panjang? Panjang kan? Ada berapa suku kata di sana? Ada kata interesting. Nah, ada 4 suku kata. Maka dia termasuk ke dalam adjektif yang panjang. Maka bahasa Inggrisnya lebih itu kita gunakan more. Ya, jadi more interesting. Jadi gedung itu that building is more interesting than this building. Nah, tahu misalnya Joe lebih tua dari saya. Nah tua bahasa Inggrisnya itu apa? Old, ya kan? Nah lebih tua itu apa? Karena old ini pendek cuma 1 suku kata kan ya. Berarti apa tadi? Maka tambahkan er aja di belakangnya. Jadi older. Jadi bahasa Inggrisnya Joe is older than me. Gitu. Ya. Semoga bisa dipahami ya. Itu untuk yang bahasa Inggrisnya lebih. Nah, sekarang satu lagi. Kalau itu yang komparatif. Bagaimana kalau yang superlatif? Nah, superlatif itu apa? Baik, saya hapus dulu ya yang sebelumnya. Superlatif itu maknanya adalah paling. Nah, jadi bahasa Inggrisnya paling itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya paling nggak bisa sembarangan. Harus ada rumusnya juga sama seperti lebih tadi ya. Ini udah ditulis ya. Kalau tadi yang lebih itu pakai er, tapi kalau yang paling dia pakai est. Atau kalau dia yang panjang dia menggunakan most gitu ya. Nah, ya. Sebentar. Kok dia balik sini?
Nih ya. Dia menggunakan est atau most. Now let's see. Kalau dia tadi saya tulis lagi ya, lebih itu pakainya er ditambah er atau more. Maka kalau untuk yang paling, maka dia menggunakan est atau most. Ya, atau biasanya selalu menggunakan the di depannya ya, the most. Oke, sekarang kita langsung kasih contohnya. Misalnya, kamu paling ganteng atau tampan gitu ya di kelas. Oke, nah bahasa Inggrisnya paling ganteng karena kalian membandingkan diri kamu sama orang-orang di kelas itu dan kamu merasa paling ganteng gitu ya. So in English, we don't have paling tuh ada dua. So we use est or most. Bahasa Inggrisnya ganteng itu kan handsome. Ya kan? Nah, dia termasuk yang long, panjang kan? Maka gunakanlah the. Ya, menggunakan the most. Jadi, so we write here the most handsome. Jadi paling ganteng itu most handsome. Jadi kita lengkapin kalimatnya. Jadi you are the most handsome in the class. Nah, ya. Kalau dia yang pendek contohnya seperti apa? Ya tadi misalnya dia paling pendek. Nah, dia paling pendek di kelas. So we say dianya apa? She boleh, he boleh gitu ya, terserah. Pendek itu kan short. Nah, dia cuma satu suku kata kan? Maka jangan ditambahin most di depannya. Maka cukup ditambahkan shortest. Dan lupa the-nya di sini. Ya, jadi she or he is the shortest in the class gitu ya. Jadi kalau udah dipahami ya, jadi kalau untuk menyatakan bahasa Inggris lebih atau paling gitu ya, itu gunakanlah kata er atau est atau kalau kalimatnya panjang gunakan more atau the most. Okay? And this is the most common question in TOEIC test, in TOEFL test gitu ya. Ini paling sering sekali muncul kalau misalnya kita ikut-ikut tes bahasa Inggris soal tentang comparative degree ini gitu ya. Oke, now let's see the next part. Kalau yang ini tadi itu catatan yang pertama ya. Dia ada yang er, ada yang more, ada est, ada yang the most. Tapi ternyata ada satu lagi. Ada yang dia beda sendiri. These are different. Dia kalau mau bilang lebih atau paling, ini catatan ya. Dia tidak menggunakan er atau tidak menggunakan more. Atau juga dia tidak menggunakan est atau most. Nah, gunakan apa dia, Miss? Dia beda sendiri. Kok bisa? Ya memang udah peraturannya dari Inggris sana gitu. Contohnya ini nih, good sama bad. Good itu kan baik tuh ya. Baik itu good. Kalau lebih baik bukan gooder atau bukan more good. Tapi dia berubah menjadi better. Terus paling baik. Paling baik itu bukan goodest, ya, bukan goodest atau bukan most good, tapi dia menjadi best. Ada juga bad, gitu ya, buruk. Nah, buruk itu adalah bad. Lebih buruk itu bukannya better, tidak ada bahasa Inggrisnya better, tapi dia menjadi worse. Kalau paling baik, gitu ya, paling baik juga bukan baddest, paling buruk ya, ini juga paling buruk-buruk, lupa Miss. Lebih buruk itu worse, paling buruk itu juga worse tapi ujungnya st. Bukannya baddest atau bukannya most bad. Nah, kok bisa begitu Miss? Ya ini tadi. Jadi ada beberapa kata yang juga menjadi pengecualian, tapi cuman sedikit ya, tidak semuanya. Yang ini juga. Nah, ini gimana caranya? Ya mau tidak mau ya harus dihafal gitu ya. Harus terbiasa. Oh, kalau good itu bukan gooder tapi better. Kalau paling baiknya best, bad, worse gitu ya. Tapi kalau yang lainnya itu sama. Nah, satu lagi catatannya ini kau udah tahu ya tadi ya. Miss sudah contohin kalau than itu kan artinya dari. Kalau misalnya membandingkan, ini contoh kalimatnya. The double room is bigger and more comfortable than a single room. Jadi katanya double room, ruangan ukuran double itu lebih besar dan lebih nyaman daripada single room. Lihat nih ya, biggernya pakai er,
convertible gunakan more karena dia sudah panjang maka pakai more. Kalau dia pendek ditambahkan er. Ya. Terus ini he'll be there earlier than me. Dia akan tiba di sana lebih pagi, lebih awal daripada saya. Nah, so that's how you compare something or someone. Nah, sekarang ini okay. So this is another example. Ya, ini ada Miss langsung kasih aja jawabannya. Ini perbandingan nih antara Akio sama Naoko. Oke, jadi kalau Akio ini umurnya 22, kalau Naoko 20. Ini intelligent, very intelligent. Ini pintar tapi ini lebih pintar, sangat pintar gitu ya. Ini 1,7, 1,55. Nah, kita bisa bandingkan nih antara Akio sama Naoko. Akio kan lebih tua, jadi bahasa Inggrisnya Akio is older than. Kalau lebih pintar is more intelligent. Lebih tinggi, taller. Lebih fit, gitu ya, lebih sehat, fitter. Good tadi jangan lupa, jangan dijadi gooder, tapi jadi better. Polite juga ya, jadinya more polite. Okay, now it will be your exercise everyone. Ini latihan kalian ya. Jadi ada 3 perbandingan nih. Ada 3 negara di sini, ada Indonesia, ada Singapura, ada Thailand. Size-nya, ukuran negara ini berapa gitu ya. Ada population-nya juga, ada people per square kilometer. Jadi diisi sama berapa orang dalam 1 kilometer per 1 kilometer gitu ya. Average age, rata-rata umur. Rent for new apartment in the capital, harga sewa apartemen di pusat kotanya. Nah lihat ini beda-beda semua ya. Dan kita mau bandingkan. It will be your exercise. Nih ini dikasih contoh ya. Thailand is bigger than Indonesia. Thailand itu lebih besar daripada Indonesia. Betul atau salah? Kita lihat tadi. Thailand lebih besar dari Indonesia. Thailand ukurannya 500.000 kilometer persegi. Sedangkan Indonesia 2 juta. Benar atau salah? Ya tentu salah kan. Indonesia yang lebih besar. Makanya di sini kalian tulis false. Salah. Karena Thailand itu lebih kecil. Ya, is smaller than Indonesia. Atau boleh juga tuh Indonesia is bigger than Thailand. Sekarang Miss bantu juga nomor 2 nih. The population of Indonesia is the smallest. Populasi di Indonesia itu yang paling kecil. Betul nggak paling kecil di Indonesia? Indonesia 240, Singapura 5,3, Thailand 70. Ya jelas salah kan? Justru Indonesia ini adalah yang paling besar. Jadi di sini kalian tulis tuh. Jawabannya adalah false. Tulis yang benernya. Yang benernya adalah the population of Indonesia is the biggest. Adalah yang paling besar. Atau tetap nih mau pakai smallest boleh. Tapi negaranya yang diganti. Siapa tuh yang paling kecil? Yang paling kecil Singapura kan. Cuma 5,3. Ya udah berarti kalian ganti boleh juga tuh. False. Yang benernya adalah the population of Singapore, ya kan? Singapore is the smallest. Nah, terserah mau yang ini boleh, yang ini juga boleh. Tapi dulu false or nya, gitu ya. Kalau ini rata-rata semuanya salah, tapi kalau ada yang benar ya udah berarti kalau benar ditulis true gitu ya, nggak perlu dikasih penjelasan lagi. Tapi rata-rata semuanya false ya. So number 3 and number 8 it will be your exercise. Ya latihan kalian untuk saya juga periksa sebagai absensi. Okay? So guys, I think that's all for my explanation. Yeah, that's all for the material for today. Thank you very much for watching the video. I see you for next meeting on our Zoom meeting. So I close the class officially with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.